Shalom Bapak Ibu yang luar biasa di PPA, baik dari ujung timur Indonesia hingga ujung barat di Nias. Bapak Ibu, saya menjelaskan ini video tentang sebuah tool KPA begitu ya. Dan endingnya, hasil akhirnya nanti tool ini menghasilkan satu rapot gitu, semacam ini bentuk rapotnya. Jadi nanti bisa dibagikan kepada orang tua, ya bisa juga disimpan di PPA, bisa juga diberikan ke anak-anak. Ini rapot akhir. Ya, fungsi dari tool ini memang untuk membuat database. Ya, database apa? Tentu saja database yang bisa membantu kita menyusun salah satunya ya rencana gereja mitra RGM gitu ya. Jadi secara umum nanti kita bisa melihat perkembangan anak per anak atau anak per kelas atau anak per kelompok usia. Ya, nanti bisa dilihat dominannya atau apa yang sering muncul, nilai berapa yang sering muncul. Kemudian di indikator mana gitu ya di dalam LKPA yang sangat membutuhkan pengembangan. Jadi aplikatifnya bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di PPA. Nah, mari kita lihat isinya seperti ini. Di dalam folder LKPN, saya baginya bentuk WinRAR. Nanti silahkan diekstrak dan akan menjadi folder LKPA begini. Lalu di dalam folder LKPA ini akan ada folder kelompok usia 35, 6, 8, 9, 11 dan seterusnya. Dan di dalam folder masing-masing folder ini ada 3 file. Nah, saya mohon 3 file ini jangan dirubah namanya, biarkan seperti ini ya. Nah, cara pengisiannya dimulai dari yang CDPR nilai. Kita buka dulu CDPR nilainya. Oke, ini udah kebuka CDPR nilai Bapak Ibu. Nah, bentuknya seperti ini CDPR nilai ini ya. Isinya ada 2 bagian. Di paling bawah ini coba saya kasih lihat, ada 2 sheet ya, sheet data anak dan rekap kelas gitu ya. Ini data anak dan rekap kelas. Nah, data anak ini isinya adalah data dari semua anak di kelas tersebut gitu ya. Misalnya ada ini saya buat 30 anak. Ini anak 1 namanya Amir, anak 2 dan seterusnya sampai 30. Ya, dan nanti di sebelahnya bisa dilihat nah, ini ada nilai kognitif, nilai fisik ya, nilai spiritual. Ini satu kelas nanti akan muncul berapa yang dominan gitu ya, apakah memenuhi harapan atau membutuhkan pengembangan atau sangat membutuhkan pengembangan atau bahkan melampaui harapan gitu ya di kelas ini ya, di satu kelas ini ya. Ini 35, satu kelas 35 gitu. Jadi nanti hasil akhirnya bisa kelihatan Bapak Ibu. Ini satu kelas ya. Kalau mau nanti satu kelompok usia ya tinggal membandingkan beberapa kelas berarti mungkin ya. Nah, di dalam data anak ini Bapak Ibu bisa isi datanya nanti kalau cara pengisian gitu ya. Diisi aja sesuai dengan item-itemnya. Tahun ke ini nanti isinya otomatis Bapak Ibu ya. Jika tanggal lahir dan tanggal penilaian ini terisi, sudah diisi tanggal lahirnya berapa, tanggal penilaian tuh jadi LKP-nya ini diisi tanggal berapa. Ini saya tulis tanggal 8 April misalnya gitu ya. Nanti akan muncul usianya. Ini otomatis ya. Otomatis usianya akan muncul di sini. Ya, enggak perlu diisi, nanti otomatis terisi sendiri. Yang perlu diisi ya ini perempuan atau perempuan, tanggal lahirnya mereka, kemudian kelompok usia ini tinggal ngisi yang atas. Nah, kalau nama dan nomor ini harus diisi ya. Kemudian tahun penilaiannya akan otomatis terisi. Dan yang lainnya ini otomatis terisi nanti ya. Ini yang di bagian data anak ya, di bagian data anak ini. Nah, yang di bagian rekap kelas itu isinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini ya, saya kasih lihat sebentar, sebelah kiri
itu isinya nama dan indikator. Bapak Ibu, ini adalah indikator-indikator di satu kelompok usia, indikator LKPA di satu kelompok usia. Nah, ini yang kita lihat adalah LKPA kelompok usia 35 tahun. Nah, ini indikatornya untuk yang biru ini kognitif gitu ya. Nanti kalau ke bawah itu ada merah itu fisik ya, ini fisik. Lalu yang bawah lagi ada sosio emosional itu kuning, spiritual itu hijau. Nah, ini indikatornya ada di sebelah kiri ini, sudah saya tuliskan. Dan ingat, setiap kelompok usia indikatornya berbeda Bapak Ibu ya. Nah, cara ngisinya. Nah, ini ada anak pertama di sini. Coba saya kasih lihat supaya lebih jelas, lebih besar gitu ya. Nah, ini sebentar. Oke, saya geser. Nggak kelihatan. Nah, ini aja yang saya geserkan. Nah, data perkembangan kelas. Nah, jadi yang Bapak Ibu isikan nanti penilaian untuk ini, misalnya anak pertama namanya Amir Kurniawan. Mengisinya adalah angka 1 sampai dengan 4 Bapak Ibu. Ya. 1 itu apa? Bapak Ibu ingat? Ya. Coba saya kasih lihat angka 1 itu. Nah, ini. Sebentar. Oke. Nah, ini. Poin 1 itu sangat membutuhkan pengembangan, poin 2 itu membutuhkan pengembangan, poin 3 memenuhi harapan, poin 4 melebihi harapan. Demikian juga nanti jika akumulatif dari per kelompok bidang. Ya, ini ada ukurannya 3 sampai 5 itu sekian ya. Ini ada nih. Sudah ada saya buatkan di sini. Oke, kembali ke tata cara pengisian Bapak. Di bagian ini namanya Amir Kurniawan, kita isikan misalnya di indikator 1 untuk Amir ini, anak bisa menciptakan kegiatan yang dilakukan pada waktu siang dan malam. Bisa, saya dikasih poin 3 isinya. Dikasih poin 3 gitu. Nah, ini poinnya 3. Ya, ditulis saja poin 3. Kalau misalnya enggak poinnya 4 ya bisa ditulis poinnya 4 gitu. Sini saya ditulis poin 4 boleh. Nah, yang menentukan 3, 4 atau 2 atau 1 siapa? Ya, tentu saja yang paling mengenal anak adalah mentor. Nah, jadi ini yang mengisi adalah mentor kelas tersebut di kelompok usia tersebut gitu ya. Ini diisi aja di sini semua ya, sesuai dengan indikator-indikator yang ada di sebelah kiri, nilainya berapa. Ini yang 9,7 ini adalah poin untuk satu bidang atau dalam hal ini bidang kognitif. Ini juga diisi yang merah ini berarti bidang fisik, poinnya sekian. Lalu yang kuning sosio emosional poinnya sekian. Nah, ini yang spiritual poinnya sekian. Ini kok banyak angka 1 ya. Ini misalnya ya contoh saja ya, mungkin anaknya non Kristen. Nah, jadi di beberapa bagian sangat kurang misalnya begitu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Ya, seperti ini contohnya cara pengisiannya. Ini semua diisi. Nah, Bapak Ibu, semua anak di satu kelas tersebut. Ini yang CDPR nilai ya, yang tadi file CDPR nilai Bapak Ibu ya, ini file CDPR nilai. Kalau ini sudah terisi, lalu kita membuka yang CDPR komentar. Nah, komentar itu apa? Jadi kalau tadi nilainya sudah terisi, maka di bagian CDPR komentar itu nilainya juga sudah mau terisi. Nah, CDPR nilai itu ini ada nama anaknya di sebelah sini Bapak Ibu. Ini nama anaknya Amir, Bapak usia ini ya. Lalu nah komentarnya Bapak Ibu bisa berikan untuk saran saya diisinya hanya di bagian rekomendasi kognitif ya. Ini yang wajib diisi. Kalau yang di per point indikator ya, tidak harus diisi komen, tapi kalau Bapak Ibu mau isi komen juga boleh sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tapi yang rekomendasi kognitif ini wajib diisi gitu ya. Nah, ini misalnya rekomendasinya untuk adik Amir ini misalnya gitu ya. Nah, ini adik Amir perlu didampingi dan didorong belajar tentang angka
dia sekarang ini sudah cukup baik dalam seni. Perlu dikenalkan tentang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan dan nilai uang misalnya gitu ya. Ini rekomendasi. Nah, komentar ini akan muncul di bagian rapot Bapak Ibu. Nah, ini rapotnya tadi ya. Ini rapotnya tadi. Nah, di sini muncul rekomendasinya untuk adik Amir di bidang kognitif. Ya, tahun penilaian tahun ketiga misalnya gitu ya. Dinilai tanggal sekian. Nah, ini isinya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa ditandatangani. Jadi salah satu gunanya adalah jadi rapot untuk anak-anak ya, rapot untuk disampaikan kepada orang tua. Bisa jadi bahan diskusi dengan orang tua ya, per anak gitu ya, kita punya datanya. Nah, selain itu juga tadi ya, per kelompok atau kelompok usia per kelas kita juga punya data. Ya, ini ya. Berapa yang membutuhkan pengembangan, berapa yang memenuhi harapan begitu ya. Berapa anak yang melampaui harapan di kelas tersebut. Nah, data-data ini tentu saja nantinya bisa dijadikan membuat bahan menyusun RGM, rencana gereja mitra. Mungkin seperti itu dulu gambarannya. Pasti akan sangat banyak pertanyaan, silahkan ya, kalau berkenan mau menggunakan tool ini ya, dengan senang hati saya akan sharing gitu ya. Sederhana, memang akan ada beberapa langkah. Langkahnya harus pelan-pelan memang. Ya. Nah, siapa yang baiknya mengerjakan gitu ya? Tentu saja yang menyiapkan tool ini, saya berharap bisa jadi koordinator atau sekretaris gitu. Tapi yang mengisi penilaian nanti ya, yang mengisi adalah para mentor tentu saja. Ya, yang banyak tahu kan mentor gitu ya, bisa diisi untuk nilai dan komentar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Tuhan Yesus memberkati.